Dewa medis terkuat. Bab 515. Ya, itu adalah peta Hongmeng. Serahkan peta Hongmeng, dan aku akan mengampuni kematian istri dan putrimu. Sedangkan untukmu, aku dapat mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Perkataan Xiao Wan penuh dengan kekuatan, seolah-olah segalanya didominasi olehnya saat ini. Ini membuat Xiao Chen merasa geli dan tak bisa berkata-kata. Bahkan setelah mengalami kelahiran kembali, bahkan setelah ditampar wajahnya sendiri 2 kali, Xiao Wan masih begitu sombong. Asal dia bisa meraih sedikit keberhasilan, dia akan sangat bangga pada dirinya sendiri dalam hitungan menit. Dalam hal ini, dia sama dengan mendiang ayahnya, Paman Xiao. Berpikiran sempit dan merasa benar sendiri. Melihat Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, Xiao Wan menyilangkan lengannya dan berbicara lagi. Aku tahu, dengan kepribadianmu, kamu mungkin tidak akan menyerahkan peta Hongmeng dengan mudah. Bagaimanapun juga, sekarang kau merasa bahwa dirimu sangat kuat, begitu kuatnya sehingga tidak ada seorang pun di seluruh bumi yang dapat menjadi lawanmu, bukan? Tetapi aku juga mengakui bahwa kau memang memiliki sedikit kekuatan. Bahkan kepala sekolah Istana Kunlun bukanlah tandinganmu. Seluruh dunia seni bela diri di bumi telah tersapu olehmu. Dengan kekuatan seperti itu, jika kau bukan Xiao Chen, aku pasti ingin merekrutmu sebagai bawahanku. Tetapi jika kau hanya berpikir bahwa ini akan membuatmu bertindak sombong di hadapanku, maka kau salah besar. Xiao Ziyi memutar matanya karena kesal. Apakah kamu benar-benar kuat? Jika kamu sekuat itu, kamu tidak akan dipukuli begitu keras oleh ayahku 2 kali sehingga kamu bahkan tidak bisa membalikkan badan. Mata Xiao Wan bersinar dengan cahaya yang tajam, lalu dia kembali bersikap dingin dan sombong, tersenyum santai, dan berkata, "Berbicara dengan gadis kecil sepertimu berarti merendahkan statusku." Benar sekali. Ayahmu memang seorang ahli di masa lalu. Dia memukulku dengan sangat keras sehingga aku tidak bisa melawan. Tapi itu hanya masa lalu. Sekarang semuanya berbeda. Aku bukan lagi saingan ayahmu. Sekarang aku adalah Wang Wan, putri dari keluarga Wang dari Wucheng Immortal Mansion, di bawah panji dinasti Qin yang bermartabat. Seorang master dari alam legendaris tingkat 9. Setelah kalimat ini diucapkan, keluarga Xiao Chen tidak bereaksi sama sekali. Hanya Xiao Ziyi yang sedikit mengernyit dan berkata, "Ayah, apa itu istana abadi Wucheng? Apa itu dinasti Qin besar? Apakah sangat kuat?" "Tidak apa-apa." Perkataan ringan Xiao Chen membuat Xiao Wan tertawa karena marah. Kemudian, seolah mengejek dirinya sendiri, dia mencibir dan berkata, "Lupakan saja, aku benar-benar konyol. Untuk apa aku menceritakan semua ini kepadamu? Orang biasa sepertimu, bahkan jika aku menceritakan semuanya, kalian tetap tidak akan mengerti betapa hebatnya Wucheng Immortal Mansion, apalagi betapa hebatnya dinasti Qin besar. Lupakan saja. Aku akan bertanya sekali lagi, Xiao Chen, apakah kamu bersedia menyerahkan peta Hongmeng?" Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak mau diganggu olehmu." "Huff, kau benar-benar keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seseorang, kemarilah." Begitu dia selesai berbicara, beberapa pembunuh dewa yang kuat di luar pintu bergegas masuk. Xiao Wan tersenyum bangga dan berkata, "Xiao Chen, apakah kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau mengalahkan seluruh istana abadi Wulin? Kau hanya di alam pembunuh dewa. Dan semua bawahanku berada di alam pembunuh dewa. Bahkan di antara mereka ada yang telah mencapai tahap akhir alam pembunuh dewa. Siapapun di antara mereka dapat menghancurkanmu. Semudah menghancurkan semut." Bahkan Liu Yunxuan yang memiliki sifat pemarah pun tidak kuasa menahan perkataan Xiao Wan. Seberapa sombongnya seseorang. Mata Xiao Wan seolah melayang ke langit. Bagaimana gadis ini tumbuh dewasa? Setelah menarik napas dalam-dalam, Liu Yunxuan berkata dengan serius, "Xiao Wan, lepaskan. Kau sudah dikalahkan 2 kali oleh suamiku. Kenapa harus melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Asal kau menyerah sekarang juga, aku bisa membiarkan Xiao Chen mengampuni nyawamu." Xiao Wan langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Biarkan aku melepaskannya. Biarkan aku menyerah. Apakah aku salah dengar? Atau kamu yang terlalu bodoh? Liu Yunxuan, apakah menurutmu beberapa kata-katamu ini bisa membuatku takut? Aku katakan padamu, Xiao Chen sudah mati hari ini. Bukan hanya dia, tapi juga kamu dan putrimu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dan saya harus mendapatkan peta Hongmeng. Aku, Xiao Wan, meninggalkan kata-kataku di sini. Bahkan jika Yesus datang, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya.
Ketika mengucapkan kata-kata itu, bahkan terlihat sedikit keganasan di wajah cantik Xiao Wan. Mata itu sangat menakutkan. Kukunya bahkan menggores telapak tangannya. Bukan hanya karena dendam, tetapi juga karena marah dan gembira. Semenjak Xiao Chen kembali ke Jiangbei, dari harga dirinya hingga kerabatnya, dan kemudian pada dirinya sendiri, siapakah yang tidak diinjak-injak oleh Xiao Chen? Dia gagal di tangan Xiao Chen berkali-kali berturut-turut. Xiao Chen hampir menjadi mimpi buruk baginya. Jika dia tidak membunuh Xiao Chen, dia tidak akan pernah bisa hidup bahagia dalam kehidupan ini. Sekarang, dia akhirnya bisa membunuh Xiao Chen. Dan dia juga bisa mendapatkan peta Hong Meng, sungguh suatu kegembiraan yang luar biasa. Tetapi ketika dia sedang bersemangat, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah santai. "Mengapa kamu mendesah?" Xiao Wan mengerutkan kening dengan agak tidak senang. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Aku mendesah. Bahkan setelah terlahir kembali, IQ-mu masih sangat rendah." Xiao Wan langsung menjadi geram, urat-urat di dahinya bermunculan. "Bajingan! Kau sudah hampir mati, dan kau masih berani bertindak sembrono. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup." Begitu dia selesai berbicara, kelompoknya melangkah maju, siap menyerang Xiao Chen. Xiao Chen tidak terburu-buru dan hanya mengucapkan sepatah kata dengan suara dingin. "Gulungan." Hanya dengan satu kata sederhana, beberapa master di tingkat pembunuh dewa terpesona oleh kekuatan tak terlihat di tempat. Ledakan. Setelah beberapa kali bunyi berulang, semua anak buah Xiao Wan menabrak beberapa dinding di tempat, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. "Apa?" Pupil mata Xiao Wan mengecil. Xiao Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. "Tahukah kamu, barusan ada beberapa master di alam pembunuh dewa. Alam pembunuh dewa. Dan dia adalah master pada periode selanjutnya. Itu bukan sembarang kucing atau anjing. Bahkan jika mereka ditempatkan di tingkatan atas, mereka akan menjadi elit yang sangat baik." Akan tetapi, semuanya hancur oleh dengusan ringan Xiao Chen. Bagaimana ini mungkin? Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Xiao Chen mengangkat bahu. "Sudah kubilang sejak lama, tapi kau tidak percaya. Kau tidak akan percaya sampai aku menamparmu. Aku tidak punya pilihan lain." Bab 516. Xiao Wan mengepalkan tinjunya dan mencibir. "Xiao Chen, jangan berpikir kau pasti akan menang begitu saja. Itu hanya membunuh beberapa murid di alam pembunuh dewa. Bagiku, itu sama sekali bukan apa-apa. Jangan lupa, aku sekarang adalah penguasa alam legendaris tingkat 9. Setelah berkata demikian, Xiao Wan mencabut kelima cakarnya, berdiri dengan punggung menempel di belakang, dan auranya pun meledak keluar. Tekanannya begitu besar sehingga dinding seluruh villa retak. Tanda seru. Alam legendaris surga ke-9, jika ditempatkan di bumi, telah melampaui tingkat yang dapat ditanggung ruang bumi. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Xiao Chen, apa salahnya jika dia membunuh anak buahnya? Xiao Wan masih tidak takut padanya, Xiao Chen. Adapun keluarga Xiao Chen, mereka semua memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Xiao Zi, khususnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, mengapa dia terlihat seperti sabi?" Xiao Chen menjawab dengan tenang. "Mungkin, dia benar-benar sabi. Lancang." Xiao Wan menjadi murka, matanya dipenuhi amarah. Ekspresi acuh tak acuh dari keluarga Xiao Chen seolah-olah mereka tidak menganggapnya serius, sang manusia legendaris tingkat 9. Ini merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Keluarga Xiao Chen harus mati. Kalau tidak, dia, Xiao Wan, akan dipenuhi kebencian. Dipenuhi dengan kebencian yang amat sangat, Xiao Wan melangkah maju, auranya meledak, dan dia mengintimidasi keluarga Xiao Chen. Dengan momentumnya yang luar biasa, villa Xiao Chen langsung meledak, dan seluruh bangunan dipenuhi asap dan debu. Kemudian, dia meninju tepat ke wajah Xiao Chen dan dua orang lainnya. Pukulan itu sungguh hebat, berisi keterampilan unik keluarga Wang dan kemampuan membunuh yang tak tertandingi. Meski bentuknya seperti kepalan tangan kecil yang putih dan lembut, kekuatannya cukup untuk meratakan sebuah kota teratas di bumi. Xiao Wan benar-benar yakin bahwa pukulannya cukup untuk menekan Xiao Chen. 10 meter, 5 meter, 3 meter, 2 meter. Jaraknya hanya beberapa meter, yang memakan waktu kurang dari 0,0001 detik, tetapi Xiao Wan merasa itu sepanjang 10.000 tahun. Dia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar dan pupil matanya melebar. Dia telah menunggu saat kematian Xiao Chen terlalu lama. Akan tetapi,
Tepat saat dia datang di hadapan Xiao Chen dengan penuh harapan, Xiao Chen menamparnya dengan wajah dingin. Benar saja, itu hanya tamparan di wajah, bahkan energi spiritual pun tidak berguna. Dia hanya menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaannya. Dengan tamparan ini, Xiao Wan terlihat sangat konyol. Dia bahkan merasa bahwa Xiao Chen terlalu percaya diri dan telah mencapai tingkat yang sangat bodoh. Menghadapinya, seorang prajurit kuat di alam legendaris tingkat ke-9, dia bahkan tidak perlu menggunakan energi spiritual. Dia hanya mencarinya. Sebelum kata, mati, terlintas di benaknya, tamparan Xiao Chen sudah mendarat di wajahnya. Pada saat ini, pikiran Xiao Wan tiba-tiba terhenti, dan wajahnya seperti menabrak bintang besar. Kekuatan yang sangat besar itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di seluruh kepala. Seketika itu juga, mulai dari kepalanya, seluruh tubuhnya tak lagi bisa dikendalikan dan dia pun dipukuli hidup-hidup. Dengung dulu. Tubuh Xiao Wan menghantam lebih dari ribuan tembok, terbang dari pusat kota Jiangbei ke pinggiran kota Jiangbei, lalu memotong seluruh permukaan sungai yang bergolak, menimbulkan gelombang setinggi 2000 kaki, dan dasar sungai terlihat jelas. Sebuah kapal pengangkut pasir besar terpotong langsung menjadi dua bagian, terkoyak hidup-hidup. Akhirnya, tubuh Xiao Wan menyeberangi sungai dan tiba di pegunungan dan hutan di selatan sungai Yangtze. Pertama-tama dia menabrak gunung besar, lalu menghantam gunung kedua, dan tidak bisa keluar. Xiao Chen menepuk punggung Liu Yunxuan dan berkata, "Kalian berdua tunggu di rumah, aku segera kembali." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melangkah sejauh 100 mil dan tiba dalam sekejap. Dengan pikirannya, dia menghancurkan tebing batu itu hidup-hidup dan Xiao Wan yang bersembunyi di dalamnya pun tersandung dan berguling ke tanah. Dia berjuang untuk bangun. Separuh wajahnya hancur akibat tamparan Xiao Chen. Daging dan kulitnya hancur, hanya menyisakan tulang putih. Kelihatannya mengerikan sekali. Kalau saja dia bukan seorang yang memiliki kekuatan super di alam legendaris dengan tubuh yang luar biasa kuat dan vitalitas yang kuat, dia pasti sudah ditampar sampai mati oleh tamparan ini. Sambil memanjat dengan pusing, Xiao Wan menatap Xiao Chen dengan ngeri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Kau seharusnya tidak sekuat itu. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Alasan mengapa dia mampu mencapai tingkat ke-9 yang legendaris adalah karena dia adalah jiwa yang bangkit dan mengambil alih tubuh Wang Wan. Tapi Xiao Chen masih memiliki tubuhnya sendiri. Tidak peduli seberapa luar biasanya bakatnya, mustahil baginya untuk mencapai level ini, bukan? Ini terlalu menakutkan, bukan? Jika dia ingat dengan benar, Xiao Chen belum berusia 28 tahun ini, kan? Di usia semuda itu, dia bisa mencapai level seperti itu. Bahkan di alam atas, hal ini mustahil dicapai. Bagaimana dia melakukannya? Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan tampak acuh tak acuh. Tampaknya yang ada di depannya bukanlah seorang manusia perkasa di alam legendaris tingkat 9, melainkan seekor lalat kecil, atau bahkan bukan seekor lalat. Itu hanya bola udara. Visimu terlalu sempit. Omong kosong. Xiao Chen, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu seberapa kuat dirimu? Kamu baru berlatih selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, kamu tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai levelmu saat ini? Kamu bahkan bisa mengalahkanku, yang berada di level ke-9 dari alam legendaris. Xiao Chen mengembuskan asap rokok dan mendesah perlahan. Sudah kubilang kalau kamu dan aku berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Bahkan jika kau terlahir kembali sebagai putri keluarga Wang. Bahkan jika kau menjadi penguasa alam legendaris tingkat 9. Pikiranmu, hatimu, jiwamu, akan selalu menjadi semut yang rendah, bodoh, dan dangkal. Hal ini telah ditakdirkan karena keluargamu menganiaya saudara-saudaramu demi mengejar kekayaan dan kejayaan. Omong kosong. Jangan bicara omong kosong di depanku. Yang kuat memangsa yang lemah. Kenapa kau berpura-pura begitu elegan? Jika itu keluargamu saat itu, aku tidak percaya kau tidak akan membawa lukiran ke rumahku. Aku tidak percaya kau bisa menutup mata terhadap kekayaan dan kemuliaan yang begitu mudah kau raih. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya bicara omong kosong denganmu. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk terlahir kembali. Hati Xiao Wan bergetar, dan matanya yang indah dipenuhi ketakutan. Apa yang akan kau lakukan? Aku peringatkan kau, aku sekarang putri sah keluarga Wang. Putri sah dari Wucheng Immortal Mansion.
Jika kau berani menyentuhku, keluarga Wang tidak akan membiarkanmu pergi. Bersambung.